Lesson kedua, formula percaya diri kapan saja dan di mana saja. Dulu ketika awal-awal kita memulai SML1, Trini sering bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan confidence? Bagaimana saya bisa mendapatkan kepercayaan diri? Dan selama kita menjalani training di SML1, kita sudah memformulasi kata kunci bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan diri. Formulanya sangat gampang, yaitu confidence is courage and competence. Kepercayaan diri itu adalah keberanian dan juga kompetensi. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita ingin memupuk kepercayaan diri, maka yang pertama itu harus dari pola pikir kita harus memiliki keberanian. Kita harus berani untuk mengambil kesempatan, kita harus berani untuk beranjak dari tempat duduk kita dan naik ke atas panggung. Setelah itu, kita juga harus membarengi diri kita dengan kompetensi, sehingga ketika kita naik ke atas panggung, kita bisa memberikan yang terbaik, dan hasilnya kita juga puas, audiens juga puas, dan itu bisa menambah secara perlahan kepercayaan diri kita. Jadi secara keseluruhan, formulanya sangat gampang, yaitu confidence is courage and competence. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keberanian. Keberanian itu adalah pola pikir. Keberanian ini adalah beranjak dari pola pikir kita. Yang pertama yang harus kita ingat untuk memupuk keberanian itu adalah kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa ini penting sekali? Karena Anda mesti ingat, Anda sebagai pribadi, Anda sebagai seorang individu, pasti punya nilai tambah, punya nilai unik yang berharga untuk dibagikan kepada orang lain. Begitu juga dengan orang lain, mereka pasti memiliki keunikan mereka sendiri. Kalau misalnya Anda terus membandingkan dua hal unik, maka Anda akan terus memberikan tekanan kepada diri Anda sendiri. Sehingga pola pikir pertama yang harus kita camkan untuk memupuk keberanian kita, itu adalah jangan terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, pola pikir yang kedua untuk memupuk keberanian, ini sangat gampang sekali. Fokus kepada hal-hal yang positif. Terkadang kita bisa menjadi pengkritik yang sangat keras kepada diri kita sendiri, dan kita selalu melihat apa yang lemah, apa yang kurang dari diri kita. Jika Anda ingin memupuk keberanian, ingatkan diri Anda memiliki hal yang positif. Saran saya adalah Anda coba tuliskan dan renungkan terlebih dahulu, tuliskan beberapa kata-kata positif yang Anda miliki. Contoh misalnya, saya adalah orang yang pantang menyerah. Saya adalah orang yang giat untuk mencapai kesuksesan. Nah, tuliskan hal-hal tersebut dan tempelkan itu di sekeliling Anda. Bahkan simpan di dalam dompet Anda. Itu adalah bentuk manifestasi kita supaya bisa fokus terhadap hal-hal yang sangat positif. Ingat, memang manusia pada dasarnya kita bisa menjadi orang yang sangat kritis kepada diri kita sendiri, tetapi jika Anda ingin memupuk keberanian, maka fokuslah kepada hal-hal positif yang Anda miliki. Itu adalah cara kedua atau teknik kedua untuk memupuk kepercayaan diri atau keberanian. Cara untuk memupuk kepercayaan diri atau keberanian yang ketiga adalah carilah lingkungan yang positif. Carilah lingkungan yang tepat. Kenapa ini penting sekali? Di pola pikir yang kedua, kita tadi sudah membahas bahwasanya kita bisa menjadi pengkritik terberat diri kita sendiri. Kalau misalnya Anda juga berada di tempat yang juga mengkritik Anda, maka keberanian tersebut akan susah sekali untuk ditimbulkan. Oleh karena itu, mencari lingkungan yang tepat, mencari lingkungan yang positif yang bisa membantu Anda untuk berkembang, itu sangat penting di dalam perkembangan Anda. Di SML1, kita menyediakan platform dan organisasi yang bisa membantu trainee-trainee kami saling memberikan semangat, saling memberikan inspirasi, dan saling memberikan dorongan supaya bersama-sama kita menjadi komunikator yang lebih baik lagi. Kita belajar untuk presentasi lebih baik lagi, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara-cara yang positif. Lingkungan ini bisa membantu Anda mengakselerasi pembelajaran Anda 20-30 kali lipat lebih cepat. Jadi, carilah lingkungan yang tepat untuk perkembangan Anda yang jauh lebih cepat. Cara terakhir untuk memupuk keberanian Anda adalah carilah pakaian yang bagus yang bisa Anda pakai sehingga ketika Anda memakainya Anda juga nyaman, Anda juga merasa lebih percaya diri karena itu adalah kunci untuk memupuk keberanian kita. Kalau Anda bisa menemukan cara berpakaian yang stylish, yang sesuai dengan yang Anda merasa nyaman, maka itu sudah memberikan Anda sebuah keyakinan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda tidak akan mengecewakan diri Anda sendiri.
Tujuannya adalah Anda memberikan yang terbaik terlebih dahulu dari segi penampilan sehingga bisa tercipta sebuah kesan pertama yang positif. Dan Anda juga tidak mengecewakan diri Anda sendiri kalau misalnya Anda sudah berpakaian yang lebih baik. Tadi kita sudah membahas bagaimana cara untuk memupuk keberanian. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa menambah kompetensi kita. Karena ingat, kepercayaan diri itu adalah keberanian dan kompetensi. Confidence is courage and competence. Kompetensi itu adalah kemampuan. Bagaimana cara kita bisa memupuk kemampuan kita? Pertama-tama kita harus bertanya, apa yang menjadi kekurangan kita? Kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi kekurangan kita. Baru kita bisa menambalinya. Dan setelah kita melakukan self-auditing seperti itu, kita baru bisa yang namanya membuat plan atau perencanaan untuk mengembangkan diri kita. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui sejak awal sebelum kita mempelajari tentang public speaking, karena nantinya ketika Anda mempelajari skill ini, pasti Anda memiliki keunggulan teknis yang mungkin hanya Anda miliki. Contoh, saya memiliki seorang teman yang memiliki kualitas suara yang sangat bagus, dan beliau memiliki kekurangan dalam segi menggunakan panggung atau menguasai panggung. Jadi beliau bisa fokus untuk mengembangkan kompetensi beliau di dalam penguasaan panggung. Ini sangat penting sekali untuk Anda ingat dan Anda lakukan sebelum Anda memulai pembelajaran apapun. Bukan hanya public speaking, tetapi terkhususnya adalah public speaking, fokus kepada apa yang menjadi kekurangan Anda dan kita tambali dan kita kembangkan sehingga itu tidak lagi menjadi kekurangan kita. Itu adalah tips pertama untuk memupuk kompetensi kita. Tips yang kedua adalah coba raih keberhasilan. Coba raih keberhasilan maksudnya adalah kita set sebuah target. Setelah kita set sebuah target tersebut, yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencapai target tersebut, dan itu adalah kategorinya adalah mencapai sebuah keberhasilan. Kenapa ini penting sekali? Karena kalau misalnya Anda bisa mencapai hal-hal kecil, maka lambat laun Anda akan bisa memupuk kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Setiap kali Anda berhasil, maka itu menambah poin keberhasilan Anda, kepercayaan diri Anda, dan itu bisa Anda kumpulkan semakin banyak, dan itu menjadi jam terbang Anda. Dan itu yang dinamakan sebagai kompetensi. Jadi fokus juga mencari keberhasilan. Tadi sudah kita bahas formula untuk menjadi percaya diri, kapan saja dan di mana saja, yaitu confidence is courage and competence. Saya juga pernah ditanya oleh orang-orang di luar sana, apakah kalau misalnya kita sudah percaya diri, kita tidak akan pernah grogi lagi? Jawabannya adalah percaya diri bukan berarti kita tidak pernah grogi. Bagi orang-orang yang sudah punya jam terbang tinggi pun, tetap akan bisa merasakan kegrogian tersebut. Kenapa? Karena taruhannya tinggi. Sebagai seorang pembicara yang sudah sering melakukan presentasi kepada audiens-audiens umum, tiba-tiba jika diminta oleh negara lain untuk memberikan presentasi di negara lain, maka pembicara tersebut pasti juga akan bisa merasakan grogi. Dengan analogi tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya apa yang membuat kita grogi itu adalah taruhannya yang lebih tinggi. Dan itu adalah hal yang bagus ketika kita bisa merasakan kegrogian tersebut, bahwa kita peduli akan hasil dari presentasi kita. Jadi, kalau misalnya kita merasakan grogi, yang harus kita lakukan itu adalah kita mempersiapkan dengan lebih baik, kita persiapkan diri kita mempersiapkan presentasi kita jauh lebih baik daripada biasanya, sehingga kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Dan setelah kita mempersiapkan itu semua, dan jika Anda masih tetap merasakan grogi, apa yang harus Anda lakukan? Atur pernafasan kita. Mengatur pernafasan kita ini sangat ampuh sekali untuk mengontrol atau menguasai kegrogian kita sendiri. Ini ada sedikit pembahasan dari segi fisiologi tubuh kita. Ketika kita merasakan grogi, sebenarnya itu adalah respon dari otak kita yang kekurangan oksigen, sehingga memacu jantung kita supaya berdetak lebih banyak untuk memompa oksigen ke otak kita. Dengan kita mengetahui fisiologi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita mengontrol nafas kita supaya lebih panjang dan merelaksasi semua otot-otot di jantung kita, sehingga kita secara sinyal mengirimkan kepada otak kita bahwa kita tidak sedang grogi. Caranya adalah kita menarik nafas dan menghembuskannya 2 kali lebih panjang dibandingkan durasi kita menarik nafas tersebut. Dan itu bisa membuat Anda jauh lebih tenang dan bisa menguasai kegrogian Anda.